Di awal film, kita diperlihatkan dengan dua orang sultan yang sedang berenang. Mereka dijaga ketat anak buahnya supaya terbebas dari serangan para pembunuh bayaran. Para anak buahnya ini saling berbisik sambil bertanya mengenai keadaan suasana di luar dan di dalam. Gak begitu lama, terjadi serangan dari pihak yang belum jelas asal-usulnya. Saat kedua sultan ini akan diamankan, tiba-tiba muncul wartawan gerasak-gerusuk tidak jelas. Lalu, muncul seorang pria gagah dengan sigapnya mengamankan mereka. Ternyata, aksi barusan hanyalah sebuah simulasi untuk para pasukan elit yang akan naik jembatan. Dan pria di video barusan akan saya panggil dengan nama John. Dia dinyatakan tidak lulus karena tak seharusnya seorang pengawal menodongkan senjata kepada klien. John lalu berkata, dalam situasi krisis, ia siap jika harus mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan kliennya. Ia sadar betul jika dirinya harus siap untuk mati. Meski demikian, atasannya memberitahu, masih banyak yang bisa dilakukan oleh pengawal daripada sekedar bergerak cepat dan siap untuk mati. Sebagai pengawal terbaik harus bisa dipercaya juga oleh si kliennya. Dengan keahlian yang dimiliki oleh John, atasannya ini memberikan tugas singkat untuk melindungi kekasihnya dari pria bernama James. Dia merupakan ketua dari perusahaan yang banyak menghasilkan devisa untuk negara. Pada tanggal 27 Mei, di Clearwater Bay, telah terjadi pembunuhan seorang akuntan senior bernama Luke Kinsey yang dilakukan oleh bos mafia gadun bernama William Joy. Polisi yakin jika peristiwa ini ada hubungannya dengan kasus yang sedang diselidiki oleh Komisi Anti Korupsi yang melibatkan 271 triliun hasil pencucian uang dari penjualan narkoba. Yang melaporkan kasus ini adalah kekasih James bernama Michelle. Dan ada dua orang saksi lainnya, seorang pelaut dan juga satpam. Namun di hari yang sama mereka berdua telah ditemukan tewas sebelum melapor. Pada tanggal 1 Juni, saat Michelle akan mandi, ditemukan jika bak mandi tidurnya telah dialiri listrik oleh seseorang. Beruntung, Michelle masih bisa selamat yang menjadikan dirinya sebagai satu-satunya saksi untuk kasus pembunuhan ini. Sementara ini, Michelle dijaga oleh dua orang polisi bernama Ken dan Charlie sebagai penanggung jawab bagian penyelidikan kasus pembunuhan tersebut. Saat ini, Michelle diminta untuk menunjukkan di antara 5 orang yang sudah dijadikan sebagai tersangka. Michelle jelas dong memilih pelaku nomor 2 yaitu William Cui. Di sini, pengacara yang bernama David menyarankan agar Michelle memikirkan lagi pilihannya menjadi saksi karena mengingat kedua saksi sebelumnya telah tewas mengenaskan. Tak lama, datang William dan pengacaranya yang seolah-olah mengintimidasi agar Michelle selalu berhati-hati. Scene pun beralih kepada John yang baru saja tiba di stasiun Kowloon. Saat tiba di rumah Michelle, John langsung berkenalan dengan Charlie dan Ken yang menanyai tentang identitas mereka. John lalu diajak David untuk menerima uang kontrak dari James sebesar $200.000. Saat John memeriksa rumah ini, tiba-tiba muncul Michelle yang terlihat kurang suka karena merasa tak mengenalnya. John lalu menjelaskan untuk 1 bulan ke depan dirinya telah diutus oleh James untuk melindungi Michelle. Saat mereka ngobrol, terjadilah ledakan yang mengakibatkan kesalahpahaman ini. Ternyata itu perbuatannya Billy, adiknya Michelle, yang memasukkan minuman kaleng bersoda ke microwave. Dan mulai sekarang, makan, minum, dan tidurnya Michelle harus di bawah pengawasan John. Di luar, Charlie membayar para pengawal ini karena sudah tak dibutuhkan lagi oleh John. Karena menurut John, akan jauh lebih baik jika di sekitaran Michelle gak terlalu banyak orang. Di malam harinya, John memasang CCTV di semua tempat di rumah ini. Kemudian, John masuk secara paksa ke kamar Michelle. Ia lantas melarang Michelle agar tidak diam di dekat jendela karena bisa jadi target yang mudah untuk diserang oleh penjahat. Selain itu, John menyuruh Michelle supaya mengganti pemanas airnya tanpa memakai listrik. Dan yang parahnya lagi, John memasang CCTV di kamarnya Michelle agar terawasi.
Karena Michelle merusak CCTV, John memberikan sebuah jimat, yang mana kalau ada bahaya cukup tekan saja tombol tengahnya, maka John akan datang walaupun lagi boker. Keesokan paginya, Charlie sudah berada di dalam mobilnya Michelle. Namun demikian, keamanan Michelle disuruh oleh John agar menaiki mobil yang di belakang, sementara Charlie mengawalnya dari depan. Di tengah perjalanan, mereka pun dibuntuti oleh seorang biker yang biasa San Mori di Lembang. Namun, karena dikira Michelle berada di mobil depan, maka biker itu pun pindah mengikuti Charlie. Ya. Tetapi saat Charlie sudah siap-siap dengan pistolnya, ternyata itu hanyalah biker biasa saja. Yang tak lama kemudian terjadilah kesalahpahaman dengan supir truk yang mengantuk. Ternyata Michelle adalah seorang guru sekolah SD. Karena dirasa pekerjaan Michelle saat ini tidak aman, akhirnya John meminta kepada kepala sekolah untuk memberikan cuti selama 2 minggu. Dengan semua aturan yang dibuat John, akhirnya Michelle memberitahu James jika mulai hari ini ia dilarang untuk keluar dari rumahnya. Segala kegiatannya harus dilakukan di rumah sampai Michelle aman di persidangan nanti. John lalu ditelepon oleh James yang meminta agar Michelle diberi sedikit kebebasan untuk beraktivitas, tetapi John menolak akan hal itu dan apabila James tidak suka dengan hal ini, John siap untuk memutus kontrak saat ini juga. James yang tak ingin terjadi sesuatu kepada Michelle terus merayunya agar mau patuh dengan aturannya John. Sebagai hadiah, James berjanji akan memberikan rumah baru untuknya. Mulai hari ini, John akan aktif menjaga Michelle meski apapun kegiatannya. Sementara setiap harinya, Charlie dan Ken hanya taruhan balap kuda saja yang mereka pikirkan. Suatu malam, gak tahu kapan, John bergegas ke kamar Michelle karena alarm daruratnya yang berbunyi. Namun setelah diperiksa, Michelle didapati tengah mandi dan alarm itu berbunyi akibat ulahnya Billy. Scene pun berpindah pada William yang mendapat laporan dari anak buahnya. Mereka mengaku sulit mendekati Michelle karena dia telah dikawal oleh elit militer terbaik bernama John. Di malam harinya, terlihat Michelle berusaha untuk kabur. Beruntung, Ken memergokinya. Hingga di saat mereka akan pergi, John ternyata sudah stay ada di depan mobilnya. John lalu menyarankan agar Michelle bersabar karena besok persidangannya akan segera dimulai. Jika terjadi sesuatu kepada Michelle, John jadi orang pertama dalam pasukan elit yang gagal dalam menjalankan tugasnya. Di sini, Michelle berbohong kalau dia akan menyelamatkan temannya yang akan bunuh diri karena mabok duda. Namun, karena John sudah menyadap teleponnya, ia tahu kalau Michelle akan pergi ke pesta ulang tahun. Mengetahui itu, Michelle jadi emosi dong, karena privasinya sudah tak dihargai lagi. Ia berkata, tak seorang pun yang bisa melarang kebebasannya, apalagi hanya seorang John. Keesokan harinya, John berkemas karena hari persidangan Michelle akan digelar. Sekaligus, John berpamitan karena tugasnya mengawal Michelle sudah selesai. Akan tetapi, di saat mereka akan pergi, Ken tiba-tiba memberi kabar jika sidang ditunda selama 1 bulan karena William mengalami sakit parah yang mengharuskan dirinya diopname. Sehingga mereka berdua langsung menelpon. Michelle menelpon James yang mengatakan jika ia sudah bosan dengan keadaan ini, sementara John menanyakan tentang nasibnya, apakah tugasnya ini berlanjut atau tidak. Karena John belum mendapatkan kepastian mengenai kelanjutan tugasnya, ia pun memberi izin Michelle untuk pergi berbelanja ke mall. Sesampainya di mall, Michelle terlihat sudah diincar oleh para pembunuh bayaran. Namun beruntung, saat ini Michelle masih dikawal oleh Charlie dan Ken, dan John gak tahu kemana. Karena merasa keadaan sudah aman, Charlie dan Billy memisahkan diri untuk mencari sesuatu. Sementara Ken pergi bersama Michelle untuk menemaninya berbelanja baju. Di saat Charlie sibuk dengan taruhan kudanya, di saat itu juga pistolnya diambil dan ditukar oleh Billy. Lalu Billy mengasih pinjam temannya dan mengatakan jika itu pistol beneran. Sementara saat Michelle tengah mencoba baju, tiba-tiba malah ini yang terjadi.
Karena tempat ini sudah tak aman lagi, John bergegas membawa Michelle untuk pulang. Dan di saat yang sama, para bocil ini pun berulah hingga terjadilah kepanikan dan penyerangan terhadap Michelle. Saat Charlie menghentikan seorang satpam yang diduga masih komplotan penjahat, tiba-tiba terjadilah hal ini. Setelah kejadian barusan, Michelle jadi sangat simpati terhadap John karena ia merasa benar-benar dilindungi dari para penjahat. Kemudian, John menghampiri Billy yang mewek menyesal karena telah menukarkan pistol Charlie dengan pistol mainan air, sehingga Charlie tertembak namun masih selamat karena memakai baju anti peluru. Di sini, John menasehati Billy atas kelakuan sembrononya tersebut. Jangan pernah lakukan hal itu lagi, jadikan pelajaran berharga setiap keburukan agar ke depan selalu berbuat baik. Scene pun beralih pada pria bernama Wong. Di sini, ia meminta ke penjaga ini untuk menyerahkan mayat adiknya. Wong ini merupakan kakak dari satpam yang mati ditembak oleh John saat di parkiran mall. Wong pun sedih berlarut-larut meskipun tahu kalau adiknya itu salah dan ia berjanji akan membalaskan dendam atas kematian adiknya. Yang ternyata saat ini Wong telah menjadi pembunuh bayaran yang bekerja untuk William dengan target Michelle. Namun karena Wong lebih mementingkan kematian adiknya, ia pun ditegur oleh anak buah William lainnya. Penjaga kamar mayat ini melaporkan kepada John, beberapa penjaga di sini dihabisi oleh pria tak dikenal dengan bayonet dari tentara Cina. Dia kesini hanya untuk mengambil mayatnya. Sesampainya di rumah, John menerima pack dari Wong yang mengatakan bahwa dialah yang telah mengambil mayat adiknya. Diketahui kalau Wong pernah di kesatuan yang sama dengan John. Ia mantan veteran perang dari Tentara Merah Cina. Setelah mengetahui identitasnya, para polisi ini pun datang ke rumahnya Wong. Akan tetapi, saat diperiksa, Wong didapati telah kabur. Dan inilah ungkapan benci untuk mencinta. Kini, Michelle udah mulai kapeng-peongan oleh si John karena ia mulai perhatian dengan apa yang dikerjakan oleh John. Mulai sekarang, Michelle ingin menjadi temannya John dan gak akan menganggap John sebagai pengawalnya lagi. Namun karena John gak pati begitu menganggapnya, Michelle pun berusaha mencari perhatian John dengan berpura-pura tikus hewan. Saat John memeriksa CCTV, ia terkejut saat tahu kalau Wong tengah berada di dekatnya. John lalu mengejarnya berharap bisa menangkapnya. Akan tetapi, di saat John berhasil menembaknya, malah ini yang terjadi. Di malam harinya, saat John memeriksa tempat tidur, Michelle malah melongo tak berdaya. Tak lama, ia pun ditelepon oleh James yang menanyakan apakah John harus diganti atau tidak. Dan Michelle menjawab cukup John saja yang jadi pengawalnya. Happy birthday. Keesokan malamnya, saat Michelle merayakan ulang tahunnya, tiba-tiba ia pun ditelepon oleh James yang sudah berada di depan rumahnya. Ia lalu mengajak Michelle untuk makan di mie gacoan. Sambil dikawal oleh John, di sini Michelle menjadi salah tingkah saat James memegang tangannya. James sebagai laki-laki terlihat cilepeng dengan keadaan ini, dan ia berpikir mungkin Michelle telah jatuh cinta kepada John. Sebelum pulang, James berkata jika besok dia akan mengantarkan bosnya ke Beijing. Untuk itu, ia pun meminta maaf karena tidak bisa mengantarkan pulang ke rumahnya.
Sampainya di rumah, John terkejut saat mengecek CCTV karena Michelle nggak ditemukan keberadaannya. Namun setelah diperiksa, ternyata Michelle terlihat sedang mendekati John karena sudah rembes. Karena hal ini, John pun jadi grogi tak puguh, yang padahal Michelle hanya ingin memberikan sebuah jam tangan, hasil beli online yang kalau nggak dipakai suka mati. Tak lama setelah Michelle pergi ke kamar, terdengar alarm darurat hingga terjadilah hal ini. Di sini, Michelle ingin menyampaikan sesuatu kepada John, namun ia mengaku kebingungan harus mulai dari mana, hingga terucaplah sebuah kalimat sakti dari Michelle yang berbunyi. John terjebak dengan suasana romantis ini, namun untungnya si John kuat iman, hingga di saat Michelle meminta ingin dicium, si John malah melongo mirip ayam jago makan karet gelang. Saat mereka berjaga di luar, Charlie yang mengetahui kalau Michelle naksir kepada John memberikan saran agar John menerimanya karena kesempatan itu tak akan datang untuk kedua kalinya. Di tengah obrolan ini terjadi, terdengar alarm Michelle berbunyi. Tetapi kali ini John mengira itu perbuatan iseng Michelle yang padahal beneran ada penjahat. Nih buktinya. Di saat Ken sudah tertembak beberapa kali, akhirnya Charlie datang yang disusul oleh John dan terjadilah aksi door to door di antara mereka. Karena John kehabisan peluru, ia langsung mematikan lampunya agar bisa menghabisi mereka satu persatu dengan cara ini. Sementara di tempat lain, Ken yang tengah sekarat pun malah menitipkan uang ke Charlie untuk taruhan balapan kuda. Dan apabila menang, titipkan uang itu untuk biaya anaknya. Selain itu, Ken mengaku telah mencuri fotonya Michelle. Sekarang ia meminta kalau fotonya ditandatangani oleh Michelle sebagai tanda kalau dia adalah penggemar gelapnya. Di tengah ketegangan ini terjadi, Wong menemukan tombol alarmnya hingga di saat John menjatuhkan alarmnya, alat itu pun langsung dipakai oleh Wong untuk mengelabui Michelle. Di saat John sudah terkepung, ia mengatakan ke semuanya kalau rumah ini sudah dipenuhi dengan gas dan pintu jendela sudah dikunci. Jadi sedikit saja ada percikan maka semuanya akan mati. Di sini, Wong mengaku tak takut akan mati karena sebelumnya ia perang di Vietnam selalu berhadapan dengan maut setiap saat. Tujuan Wong sebenarnya ingin membalas dendam atas kematian adiknya yang dibunuh oleh John. Hingga di saat Wong akan menembak, malah seperti ini kejadiannya. Ketika Wong sudah hampir kalah, ia mendapati jika Billy tengah bersembunyi di sebelahnya. Hingga ketika Wong akan membunuh Billy, John berhasil menyelamatkannya. Di saat Wong berhasil menyandra Michelle, tiba-tiba datang James dari luar. James lalu bernegosiasi dengan Wong, berapapun William membayarnya, James akan membayarnya 3 kali lipat. Akan tetapi, penawaran tersebut tak berlaku untuknya, karena yang Wong inginkan, John mampu menahan 7 peluru dari pistolnya sesuai dengan yang ia lakukan saat John membunuh adiknya. Dan jika John mampu menahannya, Wong akan melepaskan Michelle.
Ketika John menerima tembakan yang pertama, Michelle terlihat histeris karena takut kehilangan John. Sampai pada saatnya, Wong menembakkan lagi pelurunya yang kedua. John berhasil membunuhnya. James hanya bisa melongo saat tahu bahwa Michelle sekarang telah jatuh cinta kepada si John secara bebeakan. Di akhir kisah, John dinyatakan selamat karena tubuhnya sudah terlatih untuk menerima tembakan. Dan tanpa bertemu langsung, John memberikan uang yang cukup banyak kepada Charlie untuk biaya anaknya. Sementara saat di perjalanan, Michelle ingin menemui John untuk terakhir kalinya. Akan tetapi, karena datang terlambat, John keburu dibawa pergi tanpa sempat berpamitan. Ternyata Charlie dititipin juga jam tangan yang diberikan Michelle kepada John. Namun John menukarnya, yang tadinya jam tangan gesok 100 ribuan jadi jam tangan yang terlihat mati. Tamat, ending yang sangat membagongkan bukan?